Apakah enggak banyak masalah? Pernah. Waktu kita tinggal pelayanan, tiba-tiba atap itu jebol, hujan besar. Kok ya banjir, ambrol. Kok ya untungnya pas itu anak-anak itu, padahal biasanya mereka kumpul di area ruang makan itu. Itu bisa enggak ada satupun di situ. Mereka di kamar. Jadi satu plafon itu ambrol. Shalom teman-teman, welcome to G-Talk. Ini adalah podcast penasaran, pertanyaan seputar anak muda Katolik mungkin ya. Ya, bersama dengan saya saudara narasumber kita, C. Linda Wala, semoga saya tidak salah menyebutkan namanya. Dan yang saya tahu beliau adalah seorang mama dengan 4 anak. Boleh C, coba diklarifikasi saya betul tidak dari namanya dan statusnya dulu C. Oke. Halo, shalom. Nama saya Linda. Wala itu gelar karena menikah sama suami. Oke. Suami saya Joy Wala, gitu ya. Anak 4, betul. Dan itu dari satu suami. Jangan dibalik ya katanya itu ya. Itu bahaya tuh kalau dibalik. Ya, banyak yang bertanya-tanya atau yang saya tahu ya, C. Kita bercerita tentang bukan sekedar anak muda, karena setelah anak muda mencari jati diri, punya pasangan, menikah, setelah itu mereka what next gitu. Apalagi untuk kita ini yang ceritanya ketika masa mudanya aktif berpelayanan atau itu berkomunitas dalam komunitas rohani. Kira-kira sharing pengalamannya C. Linda sendiri bagaimana C? Ketika sudah menikah dan diberkati dengan 4 malaikat yang luar biasa. Oke. Kalau cerita dari itu, jadi awal mulanya itu waktu masih punya anak 1, kita berdua itu ya merasa kalau aku jadi orang baik itu cukup gitu. Nggak usah, pokoknya nggak jahat ke orang, nggak usah sibuk-sibuk yang aneh-aneh gitu. Nah tapi ternyata itu saja bagi Tuhan itu nggak cukup. Bentuk Tuhan menghajar kita itu pada saat kita mau punya anak yang kedua, itu dikasih hantaman rumah tangga yang luar biasa. Dan saat itu karena kita kayak dasar perkawinannya itu secara sakramen gereja itu kita enggak kuat-kuat banget gitu. Akhirnya kita berpikir apa kayak gini ya pernikahan yang benar gitu. Sampai akhirnya kita itu suamiku dulu yang ketemu salah satu camp pria. Nah, setelah suamiku ketemu salah satu camp pria, dia tahu paradigmanya yang benar harus seperti apa, dia berubah. Terus aku diajak untuk juga ikut camp wanita. Sejak itu, aku baru tahu bahwa pernikahan yang benar itu seperti apa, mendidik anak yang benar itu seperti apa, dan akhirnya punya satu kerinduan yang besar. Kalau kita kayak merasakan dicintai Tuhan, merasakan hal yang baik, itu kan tidak bisa berhenti untuk bercerita. Nah, ngajak teman, apa semua, sampai akhirnya pemulihan di keluargaku itu terjadi, termasuk juga dikasih anugerah anak yang ketiga dan keempat itu anak kembar. Jadi anakku yang ketiga dan keempat itu anak pemulihan. Nah, terus pada saat mereka mulai lahir, di situ ada satu dorongan yang besar untuk aku kepingin Tuhan, kalau kamu sudah pakai keluargaku, kan kamu sudah pulihkan keluargaku, aku kepingin banyak keluarga yang enggak tahu esensi perkawinan yang sebenarnya kayak apa itu bisa pulih. Dorongan itu begitu besar sampai akhirnya kepingin sekali keluarga-keluarga start dari keluarga muda jangan sampai salah jalan, jangan sampai salah langkah, jangan sampai salah ambil keputusan. Akhirnya kita mulai banyak bersharing. Bersharing dengan keluarga-keluarga muda. Puji Tuhan, terus itu akhirnya bisa kayak magnet. Banyak teman-teman kita yang pada saat mau menikah minta kita jadi wali nikahnya gitu. Dan apakah itu berhenti sampai seperti itu? Enggak. Ternyata mengiringi perjalanan perkawinan mereka juga jatuh bangun. Saya sama suami berpikir kalau kita ingin mengangkat mereka, kita pun harus juga lebih kuat duluan gitu. Nah, itu yang membuat kita itu terus berkomunitas, terus aktif. Walaupun mungkin dunia ini menyorot anaknya masih kecil-kecil, anaknya 4. Kok ditinggal terus gitu ya. Tapi kita percaya Tuhan juga jaga mereka gitu. Nah, ini yang muncul pertanyaan sama seperti yang Celinda tadi ngomong. Kok bisa ketika anak masih kecil dan jumlahnya bukan hanya 1, malah 4 gitu kan.
kok bisa masih ada waktu untuk yang namanya pelayanan? Karena Oke. biasa kan yang teman-teman saya aja yang sedang dalam circle saya gitu, pasutri muda gitu, nantilah pelayanan, nanti urusan gereja, masih mau ngurus keluarga, pekerjaan. Punya anak, aduh ribet, nggak bisa kayak gitu. Kok bisa Celinda kayak gitu? Yang pertama itu yang tetap harus dipegang itu gini. Kita harus punya tujuan. Apapun kita punya tujuan. Kalau kayak tadi tujuan saya yang terdekat, yang untuk surga di dunia itu yang terdekat, saya harus jadi ibu yang benar buat anak-anak. Yes. Sehingga itu yang membuat saya juga harus hidup benar dulu. Yang kedua ya pasti surga yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Nah, motivasi yang kuat itu membuat kayak seakan-akan tenaga itu ada gitu, waktu itu ada. Apakah kalau pulang pelayanan enggak capek lihat rumah kayak kapal pecah? Lihat anak-anak juga kadang itu, waduh, barang di sini berantakan semua. Kadang juga capek itu ada. Tapi sekali lagi, sukacita yang didapat pada saat kita boleh melihat orang lain yang enggak tahu kebenaran menjadi tahu, itu lebih menguatkan iman. Di saat begitu banyak orang yang minta didoakan, rumah tangganya yang dari hancur menjadi baik, mereka nggak perlu inget lah apa yang kita omongkan, apa yang kita lakukan. Pokoknya mereka berproses sama Tuhan dan akhirnya keluarga mereka menjadi baik. Itu menjadi booster yang sangat kuat gitu untuk never stop to show that God is good. Nah, ternyata hal seperti itu anak-anak juga bisa menyadari. Kadang kalau ada yang misalnya mau bersharing atau konseling lewat telepon, lewat WA call gitu, kadang saya nggak segan untuk saya bilang, saya izin tak loudspeaker ya, karena saya ambil masak gitu, kadang saya gitu. Tak nyalain, kadang saya tuh denger. Ternyata anak-anak bilang, oh ternyata kalau mama melayani itu, orang-orang jadi bisa bercerita gitu ya. Oh terus akhirnya nanti keluarganya baik ya. Dan mereka jadi ngerti gitu bahwa mamanya melakukan ini bukan untuk semata-mata untuk dirinya sendiri gitu, tapi untuk Tuhan gitu. Dan sejak saya awal balik lagi itu mesti dari kita ya, yang punya apa ya, booster yang kuat gitu, punya tujuan yang kuat. Ya waktu itu saya cuman berpikiran kalau saya enggak melakukan ini dengan sepenuh hati, maka Tuhan juga enggak sepenuh hati sama saya. Konsep saya sih sederhana gitu. Nah, start dari itu saya paksa diri saya untuk berlexio divina, terus untuk baca firman, ngabisin kitab suci, terus habis gitu juga bikin renungan harian, dan itu saya lakukan terus. Waktu itu anak saya masih kecil-kecil, kadang ya sambil nyuapin mereka ya bikin renungan gitu kan. Total berarti sekarang sudah hampir 7 tahun non-stop bikin renungan tiap hari. Tapi tulisan ya, dalam bentuk tulisan itu saya share dan puji Tuhan boleh memberkati. Banyak orang yang, oh dari baca renunganmu efek begini. Kadang setahun enggak mesti 10 gitu ya, tapi I still keep doing that gitu. Dan luar biasanya tanpa disadari itu menjadi satu contoh yang indah buat anak-anak. Tanpa saya suruh, anak saya yang pertama itu aktif putra altar, lebih aktif dari saya, bahkan di lingkungan dia lebih dikenal daripada papa mamanya. Terus bahkan anak saya nomor 1 itu sudah ngisi di Catholic Faith Grant. Tanpa saya suruh, saya juga terkaget-kaget gitu ya. Dan itu yang bikin saya semakin nggak bisa berhenti. Dalam arti, Tuhan, aku percaya kalau hidupku ini untuk orang lain, maka Tuhan mengurusi hidupku. Kalau aku berikan hidupku ini untuk dunia ini supaya kembali kepadamu, pasti kamu yang mengurusi keluargaku dan tidak akan pernah kamu tinggalkan. Apakah tidak banyak masalah? Pernah. Waktu kita tinggal pelayanan, tiba-tiba atap itu jebol, hujan besar. Kok ya banjir, ambrol. Kok ya untungnya pas itu anak-anak itu, padahal biasanya mereka kumpul di area ruang makan itu. Itu bisa tidak ada satupun di situ. Mereka di kamar. Jadi satu plafon itu ambrol. Itu kan penjagaan Tuhan gitu ya. Dan waktu mereka bercerita, mereka bisa gini, tenang mama, puji Tuhan, atapnya jebol tapi kita tidak ada yang luka gitu kan. Oh itu penjagaan Tuhan yang luar biasa. Hal-hal sederhana itu mereka juga berlatih iman gitu ya. Terus apakah tidak ada masalah lain? Ya ada. Kadang pas ditinggal pelayanan, tiba-tiba jatuh dari sepeda lah, gigi copot lah, apalah. Tapi saya bilang, percaya aja, Pak doa nanti mama pulang, kita periksa ya, kita ke dokter atau kayak apa.
Jadi teman-teman bukan tidak ada masalah loh. Ya banyak tantangannya. Kadang tiba-tiba ulangan ini ada problem, harus ngumpulin tugas ini, macam-macam. Tapi balik lagi pilihan untuk, oh iya, aku tahu itu tanggung jawabku dan yang terpenting mana yang bisa aku istilahnya delegasikan dulu ke mereka atau ke orang-orang yang di rumah yang tidak terlalu penting bisa disampaikan ke mereka, itu cukup membantu. Oke. Dari sekian sharingnya Celinda, ada beberapa hal yang saya tangkap bahwa Celinda memiliki keyakinan bahwa Tuhan pasti bantu, Amin. Tuhan pasti jaga. Pasti. Tapi selama berproses itu pernah nggak Cel merasa down atau aduh sudah saya capek Tuhan? Pernah. Oke. Pernah. Jadi makanya tadi saya bilang ya, kalau kita itu melayani, itu jangan dikira Tuhan itu tidak murnikan. Semakin kita setia, iblis itu kan tidak tinggal diam. Semakin banyak tantangan, semakin banyak godaan, sempat saya berpikir untuk sudahlah, saya tak balik ke masa yang enak dulu di mana tiap hari saya ngeloni anak di rumah, saya happy sama anak-anak di rumah, full sama mereka, masakin apa yang mereka mau, bikin kue yang mereka suka. Tapi terus habis gitu, saya diingatkan oleh teman saya bahwa kamu ingat bahwa hidupmu itu bukan milikmu sendiri. Hidupmu itu punya Tuhan. Anak-anak, mau kamu jaga kayak apapun, nanti mereka akan punya hidupnya sendiri. Dan nanti kamu juga harus punya kebesaran hati untuk melepaskan mereka, karena mereka itu bukan milikmu. Wah, itu waktu itu, oh iya juga ya. Dan akhirnya teman saya itu yang menguatkan saya untuk, udahlah, jangan berhenti. Memang semakin tinggi pohon itu menjulang, itu semakin banyak angin yang menerpa. Jadi kamu harus kuat. Dan kalau kamu kuat, anak-anakmu akan ngelihat punya mama yang kuat. Sempat waktu itu merenung 2 bulan, saya renungkan, sempat sudah sampai zona nyaman, balik lagi enak di rumah sama anak-anak. Tapi terus saya pikir, saya tidak bisa kayak gini terus. Nanti kalau mereka juga udah gede, bentar lagi mereka SMA, kuliah, udah punya hidupnya sendiri, maka terus hidupku itu untuk apa? Karena saya ingat almarhum papa saya itu titip pesan gini, kamu hidup harus bisa berguna untuk banyak orang, apapun caranya. Waktu papa saya mau meninggal itu titip pesannya, kalau papa meninggal misalnya yang doakan cuma 500 orang, kamu hiduplah berguna bagi banyak orang, sehingga yang mendoakan kamu 5.000 orang. As that simple dia bilang, tapi akhirnya saya tahu bahwa oh ini yang dimaksud, hidup itu bukan untukku, tapi hidup itu untuk banyak orang. Orang mau ngomong apa, orang Jawa bilang ngerasani ya, orang mau menghakimi apa, wes kok keluar terus nggak ngurusi anaknya. Yang penting Tuhan tahu hati saya. Itu aja sih. Tapi untuk menjadi itu juga kadang nggak kuat, jujur nggak kuat. Makanya ya doanya mesti kuat. Supaya kita tidak jatuh oleh hempasan yang begitulah. Nah, dalam pelayanan sebagai ibu muda aja, yang seperti tadi saya ngomong, banyak sekali ibu muda atau keluarga muda alasannya anak. Gitu. Tapi Celina ngomong semua pasti akan di cover atau semua pasti akan dimampukan. Boleh nggak Cik bagi tips triknya gitu? Gimana ketika ada kerinduan, mungkin belum kerinduan lah, ajakan untuk pelayanan. Tapi alasan anak itu bisa ditiadakan bahwa tercover anaknya. Tips saya sederhana ya, dan itu yang sering saya bilang ke para ibu-ibu. Ibu-ibu, please reduce your standard. Itu aja. Karena sering kali gini loh. Dulu saya mau keluar melayani, itu pikiran saya gini. Mungkin menurutmu konyol, tapi ini sungguhan pikiranku. Kalau nanti anakku digigit nyamuk, terus nyamuk itu demam berdarah, terus saya pas nggak ada, terus yang jaga itu nggak ngerti kayak apa gitu. Akhirnya apa? Begitu saya baru mau berangkat, lihat anak saya digigit nyamuk dikit, itu udah parno gitu kan. Sampai akhirnya saya gini, Tuhan aku tuh juga nggak kira bisa jaga dia 24 jam. Aku juga nggak bisa denger dia 24 jam. Ya udahlah, I reduce my standard. Katakanlah kayak tadi yang tak bilang, pulang rumah hancur-hancur dikit, ya udahlah. Itu karena memang ya mereka masih belum bisa.
Atau misalnya pulang ternyata mereka ngabari naik sepeda jatuh, ada luka dikit. Kalau dulu udah, waduh, merasa bersalah sebagai mama, gitu kan. Akhirnya saya bilang, tidak apa-apa, itu proses belajar. Kalau kamu tidak pernah jatuh, kamu tidak pernah merasakan sakit. Dan itu bergumul loh ke diri sendiri untuk kayak mentolerir sesuatu yang mestinya bisa tak atasi gitu. Tapi itu akhirnya harus tak reduce gitu. Termasuk misalnya kalau misalnya ditelepon gurunya, Bu, si A enggak bawa buku. Oh, kalau Linda yang dulu, pasti akan cepet-cepet cari bukunya, antar ke sekolah gitu kan. Nah, terus reduce my standard dengan cara apa? Oh, gitu ya, Miss. Ya enggak apa-apa, Miss. Biar dia nyatet sebisanya. Kalau enggak bisa, nanti biar pinjem temennya. Terus sampai rumah, istilahnya saya enggak merasa bahwa, oh oke, kalau kayak gitu berarti itu adalah salah dia dan salah saya karena enggak ready gitu. Tapi kita sama-sama belajar untuk kayak gitu pun nggak apa-apa kok. Orang itu salah itu boleh. Salah itu justru membuat dia belajar sesuatu gitu. Dibanding semuanya benar, semuanya dipagari, anak nggak pernah jatuh, anak nggak pernah gini, nggak pernah gitu. Akhirnya yang terjadi menjadi rapuh gitu. Nah, buahnya agak terasa belakangan. Dulu orang-orang yang mencibir, bahkan sekarang bisa bilang, enak ya, anak-anakmu sekarang. Anak saya yang kecil, paling kecil kembar itu kelas 5 SD. Masak nasi udah bisa. Cuci baju sendiri udah bisa. Lipat baju bisa, tapi gosok belum bisa ya. Mereka bisa bilang, akhirnya jadi mandiri ya gitu. Nah, kalau saya nggak lihat Tuhan, saya akan ngomong gini, makanya itu karena siapa gitu kan. Tapi saya bilang, ya itu yang tak bilang, Tuhan jaga. Tuhan proses, Tuhan bentuk. Bahkan saya berpikir, akhirnya sayanya itu menjadi notabene enggak yang kata terikat dengan anak gitu ya. Katakanlah anak saya misalnya kayak tadi tak bilang mereka jatuh. Saya enggak yang kata takut sampai bagaimana gitu. Saya cuman oh ini masih aman kok, enggak apa-apa. Pokok enggak ada sampai sobek kan darah bisa. Mereka sampai bisa tahu, oh katanya opa dikasih air ludah mama supaya darahnya berhenti gitu kan. Itu mereka lakukan loh. Dan tak pikir ya itu loh indahnya Tuhan gitu. Tapi apakah saya tidak berjaga-jaga? Tetap. Kalau saya pergi pelayanan saya bilang gini, pokoknya ya nak, stay at home, don't do something extreme. Wis pokoknya ke kamar mandi ya ke kamar mandi, makan ya makan, cuci baju ya cuci baju, nggak usah yang aneh-aneh. Itu tetap saya peseni gitu ya. Cuman apa ya, I reduce my standard gitu. If only something yang nggak sesuai standar saya terjadi pun, saya nggak menyalahkan diri saya sendiri. Itu sih kayaknya ya. Dan luar biasanya sejak masa pandemi itu kami tidak pakai pembantu. Karena pembantu saya takut karena pandemi di Surabaya dulu kan cukup kenceng. Dan sekarang anak-anak justru menikmati tidak usah ada pembantu mama. Kita semua bisa with their own way gitu ya. Dan itu yang tak bilang I reduce my standard. Nggak bisa yang kata berharap kasur selalu licin. No. Guling nggak ada yang jatuh, no. Nasi kadang semutan, nggak boleh marah, itu terjadi. Gitu. Cuman saya melihat mereka juga bertumbuh dengan proses itu. Gitu. Jadi kalau dikatakan sebagai mama reduce your own standard, ya. Itu sama juga atau apakah sejalan dengan menurunkan tensinya? Karena cukup sering yang saya tahu mama-mama muda itu sangat gampang emosian lihat anak-anaknya jadi. Including itu. Including ya. Including karena we reduce our standard kan. Contoh misalnya, kalau dulu misalnya spray itu buka dikit aja ya. Saya udah gini. Wah ngelihat ada yang buka, kok dibetulin. Masa matanya ndek, itu ngomel. Sekarang gini, mau buka separuh, mau buyar, saya cuma gini. Masih bisa tidur enak enggak ada spray? Enggak enak mama. Ya udah, mereka betulin. Katakanlah enggak pun saya cuma bilang, ya udah, nanti mungkin kalau udah buka semua baru kerasa gatel mungkin ya. Nah, gitu loh. Jadi istilahnya bahasanya separuh nutup mata gitu ya. Kalau dulu bantal jatuh dikit gitu kan, bawah itu kan kotor gitu ya. Itu udah itu kotor kan nanti buat kepala terus gini. Sekarang gini. Bantal nak, jatuh nak. Masa kayak gitu enggak diambil, bisa kayak gitu. Karena apa ya? Ya berdamai dengan keadaan itu. Karena apa? Kita terpaksa harus berdamai karena kita nggak di situ.
kita nggak bisa ngontrol gitu. Kadang anak-anak kan video, ini kondisi rumahnya, sorry ya mama ya, hancur ya mama ya. Saya cuma gitu, ya yang bisa dibersihin ya nak. Iya. Kalau yang nggak bisa ya udah nggak apa-apa gitu. Karena apa? Aku nggak di sana. Dan aku nggak boleh kan maksa mereka untuk sesuai ukuranku gitu. Tapi apakah saya nggak jatuh ngomel? Kadang begitu pulang juga, Bayu, sampah nggak dibuang apa gitu kan? Ngomel itu juga masih ada gitu. Tapi saya percaya mereka juga sudah berusaha untuk menjadi kuai-kuai, anak yang kuai-kuai di rumah. Gitu. Anak kuai-kuai itu artinya anak yang baik ya teman-teman. Oke, jadi reduce your standard, rubah cara menegurnya, tidak ngomel tapi dengan cara yang lebih bijaksana mungkin. Oke, yang menarik lagi C, yang saya tangkap dari ceritanya Celinda berarti aktif pelayanan. Ya. Bonding dengan anaknya itu gimana C? Kalau anak saya itu puji Tuhannya itu sampai sekarang lebih-lebih yang 3 yang masih kecil ya. Itu kalau bobo itu masih bareng gitu, masih sama-sama satu ranjang gitu. Kalau yang udah SMA udah punya dunia sendiri lah. Pendekatannya sih beda ya. Kalau ke yang SMA udah lebih kayak temen. Kadang negur sampai kita bertengkar nggak enakan juga terjadi. Tapi kalau ke yang 3 ini kadang saya justru merasanya kok kayaknya saya masih memperlakukan mereka masih kayak anak kecil banget ya. Masih tak ciumi gitu kan. Doa ya doa sama-sama gitu dengan doa ala anak-anak gitu kan. Kalau tanya bondingnya kayak apa, balik lagi tiap orang punya ukuran standar sendiri. Mungkin kalau teman-teman saya yang ngelihat, wah Linda terlalu cuek sama anak-anaknya. Tapi bagi saya itu sudah sangat bonding gitu, udah sangat. Buktinya masih bisa bubuk bareng, pelukan, mereka kalau ke saya masih cium-cium. Nah, ukuran bonding tiap orang kan beda-beda ya. Saya belajar untuk tutup kuping, nggak mau denger orang mau ngomong apa gitu. Karena kalau nuruti kayak gitu, nggak ada selesainya. Adanya capek. Orang-orang kan adanya yang bilang, jangan gini, anak itu jangan kamu lepaskan, nanti tunggu sampai kuliah apa gini. Karena anak saya nomor 1 kan SMA ini nanti udah mau keluar. Kebetulan dia dapat beasiswa kan ke Korea. Itu udah yang bilang, jangan dilepaskan itu anak nanti tidak deket sama kamu. Emang kenapa kalau saya tidak deket? Tapi begitu banyak orang yang judging gitu. Oh makanya karena kamu pelayanan terus kepingin anak-anak cepet kamu ojol ya. Pengen cepet mereka biar mandiri dan seterusnya. Emang kalau anak-anak mandiri kenapa? Kalau tidak mandiri kenapa? Gitu. Nah itu loh yang tak bilang, reduce our standard including while we are here, orang lain ngomong apa gitu. Apakah tidak capek? Ya capek. Tapi kadang kalau saya lagi tutup mata, tutup telinga, saya cuma bilang, Tuhan, aku pokoknya fokus kepadamu. Kamu yang jaga anak-anakku. Kamu juga yang nanti akan membuat kebenaran itu terungkap, biarlah mereka yang bungkam sendiri. Gitu. Cuman bisa begitu. Tapi balik lagi ya, saya tadi sempat sharing juga bahwa menurut saya itu yang terbaik yang bisa saya lakukan while I'm using my standard and reduce my standard. Anak saya menjadi seperti itu. Orang lain mungkin melihat anak saya tidak maksimal, tidak optimal menurut kacamata mereka. Mungkin mereka bilang kalau seandainya mamanya jaga begini akan lebih baik. It could be. Tapi saya mencoba berdamai dengan keadaan itu bahwa I choose untuk aku juga memberikan hidupku untuk Tuhan, maka mungkin semua tidak bisa sama-sama optimal, tidak bisa sama-sama maksimal. But I do believe God, this is the best what I can. Itu aja sih. Kalau kita pusing omongan orang, ya capek sendiri akhirnya gitu. Memang cara termudah untuk membuat orang menjadi gagal adalah meminta dia menyenangkan semua hati orang. Yes, but we are not penjual es krim kan, nggak bisa senengin semua orang kan, so buat apa? Jadi dari perjalanan atau kisah Celinda, aktif pelayanan, banyak menolong banyak orang juga, bonding dengan anak-anak berarti tetap baik ya C? Hopefully, mereka itu minimal yang kurasakan. Dan seperti tadi sharingnya Celinda, anak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Orang tua pelayanan, anak juga pelayanan. Amin. Tadi yang katanya bisa membuat renungan di Katolik Fitgram ya C? Yeah. Itu kan kalau tidak salah satu bahan renungan di aplikasi Katolik ya? Betul. Iya.
Jadi sampai sekarang dia juga masih aktif ya? Masih, dia masih buat. Tapi untuk jujur tanggal di submitnya tanggal berapa saya sendiri nggak tahu. Jadi dia kontak sendiri sama orangnya. Bahkan nggak tahu ya karena anak saya laki ya. Mungkin itu kayak jadi kebanggaan buat dia. Waktu dia nunjukin, hehe, mama cuma bikin renungan buat teman-teman. Ini, John sudah di Catholic Fitgram. Bahkan saya gini, apa itu Catholic Fitgram? Mama tahu Katolik gitu kan. Wah, jadi ada bangganya gitu. Kayak, oh anak laki lebih jago gitu dari mamanya. Yaitu I let it him gitu. Nggak apa-apa. Bukan yang kata terus, oh anakku Katolik Fitgram, maka aku harus bisa. Enggak kayak gitu. Bahkan begitu dia kayak gitu, saya tahu itu adalah pride lakinya. Kadang saya bilang gini, kalau di titik ini kadang saya nge-zoom, saya nggak ngerti caranya apa. Tolong nak bantuan mama. Pokoknya untuk urusan ini kamu pasti lebih ngerti lah. Dan dia merasa kayak, oke, aku juga lebih jago loh dari mamaku gitu. Itu yang tak rasakan. Terus kayak dia di lingkungan, di paroki, dia lebih dikenal dibanding papa mamanya. Dia Miss Dinar. Hampir tiap minggu ngendon di sakristi. Pokoknya Miss Dinar ada nggak datang dia backup gitu kan. Saya juga nggak pernah nyuruh dia jadi harus Miss Dinar apa enggak gitu. Ya dia melakukan itu dan dari 4 anak saya yang kayak gitu ini 1 ini. Yang 3 itu ngomong, wah kalau kayak menjadi seperti Koko mustahil. Agak berat gitu. Dan akhirnya saya menyadari bahwa they are all unique gitu. Dan saya tidak bisa memaksa mereka, adik mesti kayak Koko, ini kayak Koko. Nggak bisa. Bahkan anak saya yang paling kecil, itu kan yang kembar itu, dia kan ngomongnya pingin jadi Romo. Doain ya, bisa jadi Romo. Itu kalau tak ajak misa, ayo nak berangkat yuk misa offline. Waktu mulai bisa offline, dia bisa bilang gini, Mama, tak misa online aja. Karena nanti kalau aku udah jadi Romo, tiap hari loh aku misa. Dia bisa bilang gitu. Itu yang tak bilang, akhirnya saya reduce my standar dan saya bilang, janji ya, tapi pokoknya misa ya. Nanti Mama sama Koko sama Noni pergi misa, kamu misa ya di rumah gitu. Pada saat saya berangkat misa, si kecil ini nggak ikut. Apakah orang lingkungan nggak lihat? Ya lihat ngomongnya. Loh kok yang itu nggak ikut? Gimana sih kok anaknya nggak dibawa semua? Kan harusnya udah diajak kembali untuk offline. Kalau orang Surabaya bilang, aku akan jawab gini, karepmu. You don't know the detail every seconds mereka bilang apa. Saya tidak mau membuat mereka merasa terbeban dengan itu. Mereka udah punya pikiran, nanti kalau aku jadi Romo, kan aku misa tiap hari. Supaya jangan mereka merasa kayak jadi beban gitu loh. Nah terus yang luar biasa dengan kita tidak maksa gitu. Justru anak saya yang paling kecil itu yang apa-apa itu dikit-dikit dia doa gitu. Bahkan yang lalu dia simple ya. Jet spray-nya di rumah itu rusak. Tiba-tiba ngocor gitu kan, tiba-tiba bocor gitu. Dia enggak langsung ambil langkah, dia enggak panik, dia gini, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau. Dia doa. Terus saya bilang gini, kenapa nak? Ini gimana? Baru dia mulai panik. Terus saya bilang, gampang, ayo kita ke toko bangunan, kita beli kepalanya aja. Nah terus karena saya tahu dia doa, ini nakalnya mamanya. Agak tak peralat dikit gitu, kayak ben agak panik gitu ya. Ini doa loh ya, ini enggak mesti bisa loh. Ini ya mama enggak jamin loh, padahal saya tahu itu bisa, cuman ganti kepalanya tok. Agak tak bikin agak drama queen mamanya ya. Tak ulir gini, tak kasih isolasi untuk ledeng itu. Udah ya, doa lo ya, mama enggak tahu ini bisa enggak. Begitu bisa, wih, puji Tuhan bisa. Dia langsung, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dari situ saya belajar, saya berhasil ngerjain kamu gitu ya, kasarannya gitu. Tapi saya kaget gitu, ngelihat kok doa ya, gitu. Sedangkan saya udah gini, saya enggak mikir doa, saya mikirnya gini, oke toko bangunan, ada, pasti bisa. Tapi seorang anak kecil, lari dulu loh ke Tuhan. Dia tahu, jadi dia biarin itu air ngocor sampai basah. Terus selesai Salam Maria baru dia gini, ini bisa pakai apa mama isolasi? Ya enggak bisa, mikir, mana mungkin isolasi bisa ngelawan tekanan air gitu. Oh enggak bisa ya gitu. Terus gimana? Baru panik. Nah itu, ya itu liku-likunya lah. Walaupun tak tinggal pelayanan, apakah problem? Enggak ada. Ada, ya tetap ada gitu. Cuman ya balik lagi enjoy aja. Oke, yang saya pelajari dari sharingnya Celinda, kita sebagai orang tua tidak perlu menuntut banyak ya ke anak-anak, cukup memberikan contoh yang banyak. Iya, that's my point. Ya. Oke, saya rasa masih ada yang mau di-sharingkan tentang bagaimana tips triknya untuk kita
atau untuk teman-teman pasutri muda? Apa ya? Ya Karena terkait dengan yang cukup menjadi tantangan adalah bagaimana membawa mereka satu keluarga untuk bisa maksudnya masuk dalam komunitas atau aktif bergereja. kalau untuk anak-anak yang masih kecil ya, ada beberapa teman saya yang pakai pendekatan harus gini, itu juga baik kok. Jadi sesuaikan aja dengan tipikal dalam keluarga masing-masing. Kalau anaknya tipe yang bisa di-push, bisa diajak, bisa di-encourage, kalau itu good way, just do it gitu. Kalau saya tahu bahwa anak-anak saya ada tipe yang bisa di-encourage, ada tipe yang harus agak main ngelayangan gitu. Saya nggak bisa paksain dengan cara yang sama ke semua gitu. Dan balik lagi, saya nggak punya pikiran ke mereka harus begini, enggak. Lebih ke arah Tuhan, pokoknya I try my best. Yang terbaik, mereka mau seperti apa, wis terserah Tuhan. Jujur loh ya, saya itu, mungkin katanya anak-anak saya itu mama yang paling edan. Sampai sekarang saya masih ngajar, tapi kalau anak saya ngomong, mama, aduh, Jawa susah mama. Saya bilang gini, wis toh, pokoknya ndak remedi, beres. Oke. Sampai katanya teman-teman, kamu itu gila, kamu dosen tapi kok kamu kayak gitu. Saya cuma bilang, saya nggak mau membebani mereka, karena saya dulu dididik mama saya juga nggak terbebani, akhirnya saya enjoy juga sekolah gitu. Saya pingin mereka enjoy dengan sekolahnya. Loh puji Tuhan anak saya itu ya ranking, tanpa saya minta, saya udah nggak ngajari. Paling ya cuman kalau matematika aja, kalau sulit ya saya ajari, tapi kalau enggak, wis tak suruh mikir sendiri. Bahkan kadang kokonya yang ngajari adiknya, tak biarin gitu loh. Dan dengan kayak gitu saya tahu mereka berproses gitu. Sampai mereka cerita, mama, temen lain itu mama ya, kalau ulangan dikunci di kamar, gak boleh keluar, gak boleh pegang handphone. Nah ini mama kok suruh pegang handphone, tambah tak suruh pergi nonton loh. Tak bilang jangan stres, kalau stres nonton, kalau stres nyamil dulu. Karena kalau gitu nggak bisa masuk. Tapi balik lagi ya, this is my own style gitu. Saya nggak bisa paksain semua kan bisa kayak gitu. It depends on standard on your family, it depends on the type of your child. Tapi I choose to be like that and I enjoy my life. They enjoy their life. Mungkin yang bagi sebagian orang I'm not too disciplined enough. It's up to you. Itu penilaian tiap orang. Tapi yang saya tahu, pokoknya mereka on track di jalan Tuhan. Itu aja. Oke, terakhir J. Suami bagaimana? Wah, kalau suami itu perannya luar biasa. Kalau nggak ada dukungan suami, nggak bisa. Jadi, untungnya suami saya tuh nggak yang kata komplain, anaknya kok begini. Itu nggak. Dia juga reduce his standard. Kalau ngikuti standarnya dia, saya ingat waktu anak saya tulisannya masih jelek kayak cakar ayam. Kalau saya gini, udahlah biarin, anak cakar ayam itu justru yang jenius. Dokter itu tulisannya erek, tapi dokter. Saya bilang gitu. Itu sempat berdebat. Suami saya masih anti begini. Duduk, tulis, sampai bagus. Wah, anak saya tambah nangis, tambah gemeter gitu kan. Tapi saya gini, tapi saya harus tetap sepakat kalau suami saya lagi disiplin kan, saya nggak boleh menjadi malaikat putih gitu kan. Saya cuma bilang, ayo nak, belajar pasti bisa. Tulisannya pasti bagus. Tahu sampai suruh ngulang berlembar-lembar loh. Kalau Kojo malah yang gitu dulu. Sampai katanya Koko gini, yang dosen itu siapa sih semestinya? Saya bilang gitu. Tapi balik lagi, saya juga ngerti dunia mahasiswa. Pada saat mereka merasa di force itu nggak enaknya di mana itu juga tahu gitu. Terus akhirnya saya bilang gini loh, nanti lihatan saat kamu nggak maksa, saat kamu nggak jahat, dia akan improve sendiri. Akhirnya Koko juga pelan-pelan reduce itu. Katakanlah tulisannya jelek dikit, besok diperbaiki ya tulisannya ya. Itu saya udah bersyukur gitu. Dan itu bentuk dukungan ke saya. Bayangin kalau gempur terus gitu, nggak bisa gitu. Terus kalau saya pelayanan gini, itu salah satu juga bentuk supportnya Coach Joy. Dulu saya nggak mau karena saya berpikir saya kalau ngajar itu truly otak kiri. Kalau saya pelayanan saya pakai hati dan itu nggak gampang. Terus Coach Joy bilang, you just need to change your format. Cuma ngubah dikit aja. Dan itu bukan hal yang sulit. Kamu punya jam terbang ngajar yang udah tinggi. Jadi just change your mind. Terus dia yang ngajari saya bahwa kamu lebih gampang untuk masuk ke kebenaran. Karena apa? Dunia pendidikan memaksa kamu untuk benar.
Semua harus ada dasarnya, Yeah. semua harus ada teorinya, semua harus on track. Mahasiswa nyontoh aja kamu marah, berarti kamu udah terbiasa untuk di jalur lurus. Asah itu, malah dia yang support Yeah. begitu gitu. Dan akhirnya sekarang saya jadi merasakan, iya ya, kalau dia nggak dukung saya nggak bisa seperti sekarang gitu. Kayak saya tinggal, oh ada ya pelayanan ke sini ya, iya berangkat, pokok hati-hati. Tapi kadang ya dia bisa ngerem, jangan tanggal ini repot ya, kalau gitu saya tolak gitu. Berarti sama seperti janji nikahnya ya, J, seia sekata. Iya sekata. Kompak dan kerjasamanya yang betul-betul kerjasama yang bagus ini, J. Iya. Oke, bagi tugasnya. Oke, terakhir C, Linda mungkin bisa memberikan tips trik atau closing statement kepada teman-teman penonton Jitok kita. Oke. Teman-teman yang terkasih, balik lagi ya, tiap keluarga punya ukuran sendiri, punya standar sendiri, punya kebiasaan sendiri. Sharing saya yang bisa bermanfaat, puji Tuhan kalau mau diadopsi, kalau enggak feel free aja. Tapi yang pasti pada saat kita serahkan hidup kita sama Tuhan, anak-anak kita pasti aman. Itu yang kita pegang. Yang kedua, reduce your standard, adjust aja sama yang Tuhan mau atas hidup kita. Jangan paksa anak-anak ngikuti yang kita mau, tapi tanya sama Tuhan apa yang Tuhan mau atas hidup mereka. Yang ketiga, jangan pernah tinggalkan pelayanan. Jangan pernah tinggalkan atau jangan lupa mengisi hidup rohanimu, karena itu yang menjadi tujuan akhir hidup kita dan itu yang harus kita kejar. We don't know loh Eri, kita hidup itu sampai kapan. Sekarang kita ketemu pulang, saya mungkin ketabrak becak, saya enggak tahu. Tapi at least I have the focus to God. Itu aja. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan Jitok ini. Sedikit dari saya, bisa berkeluarga adalah anugerah. Memiliki anak adalah berkat dan anak bukanlah beban. Karena saya cukup senang mengatakan bahwa anak adalah malaikat. Karena bagi kita, malaikat adalah sesuatu yang menyenangkan, yang dikirimkan Tuhan kepada kita untuk memberikan sukacita. Bukan menjadi beban ya. Dan ketika bisa melayani bersama-sama dengan keluarga, itu adalah hadiah yang terindah. Amin. Untuk kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan Jitok. Sampai jumpa di Jitok yang lain. And God bless you. God bless you.